Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Sakina dengan NIM 050101210138 dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan, maka saya akan mencoba menjelaskan kembali jurnal pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan kedua tentang penerapan hukum jinayah, penerapan konun jinayah terhadap pelaku zina, yaitu hukum cambuk, perspektif hukum dan hak asasi manusia dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65 dan Al-Maidah ayat 49 tentang penegakan dan peradilan hukum. Penjelasan yang pertama yaitu tentang Quran Surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan kemudian mereka tidak ada rasa keberatan hati pada diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima secara sepenuhnya. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan perkara antara Zubair dengan orang Ansor terkait pengairan kebun. Lalu Rasulullah SAW pun memberikan putusan agar Zubair mengairi kebunnya terlebih dahulu, terus disalurkan ke tetangganya. Nah, orang Ansor ini merasa bahwa putusan Rasul tidak adil dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah karena Zubair ini anak bibimu?" Nah, karena perkataan tersebut turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa orang-orang yang beriman itu harus tunduk terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk tafsir Ibnu Katsir Quran Surat An-Nisa ayat 65 ini, yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya orang-orang yang mengaku beriman, akan tapi pada hakikatnya mereka tidak beriman selama mereka ini tidak mematuhi putusan dari hakim yang adil, seperti Rasulullah SAW yang pernah menyelesaikan perkara di antara umatnya. Sebagaimana pada kalimat pertama ayat ini, yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, yang artinya, dan demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir pada kalimat ini, yakni bahwa Allah itu bersumpah demi dirinya yang agung dan terhormat bahwasanya seseorang itu tidak akan mencapai suatu titik keimanan sebelum mereka merujuk kepada Rasulullah SAW dalam hal apapun. Dan segala yang menjadi perintah Rasul adalah suatu kebenaran yang nyata dan harus ditundukkan secara lahir dan batin. Dan pada kalimat selanjutnya yaitu tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, yang artinya, dan bagi mereka tidak ada rasa keberatan untuk menerima putusan yang engkau berikan, yaitu yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Penjelasan yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyuftinuka amba dima anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun, yang artinya, dan hendaknya mereka memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan waspadailah jangan sampai mereka memperdayakan dengan sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan jika mereka berpaling maka sesungguhnya Allah mempunyai kehendak untuk menimpakan musibah terhadap mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini yaitu berkaitan dengan perselisihan antara Bani Nadir dan Bani Quraidah, yaitu terbunuhnya salah satu anggota komunitasnya. Nah, Bani Nadir ini yang merasa lebih unggul dari Bani Quraidah menyatakan bahwa apabila
mereka membunuh salah satu anggota dari Bani Quraidah, maka mereka dikenakan biaya 70 wasak kurma. Nah, akan tapi sebaliknya, jika Bani Quraidah yang membunuh salah satu anggota komunitas dari Bani Nadir, maka ia dikenakan biaya 2 kali lipatnya, yaitu 140 wasak kurma. Nah, Rasul ini secara tegas menolak hukum tersebut dikarenakan ya memang pada masyarakat itu sendiri tidak ada penspesialan di mata hukum. Nah, oleh karena itu turunlah ayat ini seperti itu. Untuk tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 ini terdapat 3 poin yang harus saya sampaikan. Yaitu yang pertama, adanya perintah untuk waspada terhadap orang-orang Yahudi karena mereka ini bisa saja memalsukan segala perkara yang hak dengan berbagai macam perkara yang mereka ajukan terhadap hakim. Lalu yang kedua juga ada larangan untuk terperdaya dengan orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi yaitu orang-orang yang pendusta, kafir, lagi berkhianat. Lalu yang ketiga yaitu bahwa kebanyakan manusia mereka itu yang menentang perkara yang telah ditentukan dan yang berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan penerapan konun jinayah bagi pelaku zina yakni hukum cambuk, sebenarnya kan pada dasarnya hukuman bagi pelaku zina ini juga sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya Quran Surat An-Nur ayat 2, ayat 4, lalu juga ada An-Nisa ayat 15, dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa bagi jejaka dan perawan yang melakukan zina didera 100 kali dan pengasingan selama setahun, dan juga bagi duda dan janda itu didera 100 kali dan dirajam, dan banyak lagi hadis-hadis yang mendukung. Akan tapi pada penerapannya terkhusus pada Provinsi Aceh ya, pada Perda Provinsi Aceh nomor 6 tahun 2014 yang mempraktekkan hukuman cambuk bagi zina ini menuai banyak sekali pro kontra dalam masyarakat. Yang menjadi alasan utama dalam kalangan kontra ini adalah melanggar adanya hak asasi manusia, menyiksa manusia, dan lain sebagainya. Yang pada hasilnya, maksudnya pada hasil dari jurnal penelitian yang ada pada kelompok 2 ini menghasilkan bahwa sebenarnya pemberlakuan hukum cambuk di Aceh ini juga memperhatikan hak asasi manusia dan tidak serta-merta melakukannya dengan sesuka hati. Dengan saat melakukan pelaksanaannya juga terdapat ketentuan standarnya seperti pencambukan dilakukan oleh wilayatul hisbah. Selain itu juga pencambukan tidak sampai melukai yang berat. Terus juga saat pelaksanaan pencambukan juga dihadiri oleh jaksa dan dokter yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan, seperti itu. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.